Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman kita sama-sama merenungkan apa sih yang kita cari dalam hidup ini. Ya, apa yang kita cari dalam hidup ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu saja harus mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Ada ayat yang mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dipenuhi. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama merenungkan tentang seorang pemuda yang kaya raya, yang menghampiri Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan yang baik ya, bagaimana caranya untuk saya bisa selamat. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Kasihilah juga sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu anak muda ini menjawab, itu sudah aku lakukan, udah saya lakukan. Saya berpuasa, saya berdoa, saya juga sudah menghafal hukum Taurat, saya mengerti semuanya, saya membaca, sudah habis baca semua kitab-kitab suci. Habis Tuhan bilang, kalau begitu, tinggalkan hartamu. Jual semua hartamu, bagi-bagikan ke orang miskin, ikut aku. Wah, waktu itu dia syok. Dia sedih sekali. Kenapa? Karena hatinya bukan terpaut ke Tuhan, tapi hatinya terpaut ke harta, ke uang. Nah, Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu memikirkan lagi. Lalu orang ini pergi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mentuhankan uang, mentuhankan hartanya, mentuhankan kekayaannya, bukan mentuhankan Tuhan sebagai Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, carilah dulu kerajaan Allah, semuanya akan dipenuhi. Bagaimana caranya mencari kerajaan Allah? Yaitu belajar firman, merenungkannya, mentaatinya, dan melakukan. Ya, si anak muda ini tidak melakukan. Dia berusaha taat, tapi hatinya terpaut bukan kepada Tuhannya, tapi kepada berkatnya. Dia punya konsep, percaya Tuhan, diberkati, aku akan kaya raya dan aku akan hidup senang. Nah, di sini yang penting, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus punya cara pandang yang dari Tuhan. Cara pandang dari atas. Cara pandang sorgawi. Cara pandang Roh Kudus. Bukan cara pandang duniawi. Si anak muda ini, dia salah cara pandang. Cara pandang kehidupan yang ada di benaknya, yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, yang ada di keinginannya adalah cara pandang duniawi. Cara pandang duniawi, kebahagiaan itu didapat dari kekayaan.
dari status, dari kesehatan, dari nama baik. Tapi kalau cara pandang kita dari Tuhan Yesus, cara pandang kita jadi lain. Cara pandang kita adalah bagaimana caranya kita selalu bisa taat dan melakukan firman sehingga kita menjadi contoh dan kita bisa terus mempermuliakan nama Tuhan. Ini cara pandang rohani atau cara pandang yang dari atas, dari surga. Nah, Bapak Ibu, memang sulit untuk mempunyai cara pandang dari Tuhan. Tapi kita harus terus-menerus belajar. Bagaimana cara belajarnya? Ya kita harus terus-menerus baca firman, berdoa, terus-menerus mempelajari, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kenapa saya tekankan dan melakukannya? Karena Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Artinya kalau kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan seperti anak muda ini, tapi waktu kita diminta untuk melakukan perintah Tuhan, tinggalkan hartamu, bagi-bagikan, ikut aku. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia lebih pilih hartanya dan kenikmatan hidup. Tapi kalau kita punya cara pandang ke atas, kita akan berlaku seperti Ayub. Ya, waktu istrinya bilang, mana Tuhanmu nggak jagain kamu, ngapain kamu nyembah Tuhan? Ngomong kasarnya begitu ya. Dia malah marah, dia bilang istrinya, kamu udah gila ya? Emangnya ikut Tuhan mau enaknya aja? Tuhan itu berdaulat, dia yang menentukan nasib kita, dia yang memberkati, dia juga yang ambil. Itu hak Tuhan, semua harta adalah milik Tuhan. Nah ini cara pandang rohani, cara pandang dari atas. Sehingga Tuhan sangat senang kepada Ayub. Di Alkitab ditulis semuanya yang hilang dari Ayub diganti 10 kali lipat oleh Tuhan. Ini yang harus kita renungkan, bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri bebas, merdeka dari hidup di dalam kedagingan dan secara kemanusiaan. Hidup dalam pimpinan roh. Itu saja Bapak Ibu teman-teman sekalian, nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Tolong klik subscribe, share supaya makin banyak orang mengerti. Sampai ketemu di lain kesempatan.